Pemirsa, Mabes Polri terus menggali keterangan Joko Chandra bagaimana ia bisa leluasa keluar masuk Indonesia, bahkan bisa sampai menyewa jet pribadi dari Pontianak ke Jakarta. Tim iNews sempat menelusuri pos perbatasan yang diduga pintu masuk Joko Chandra, termasuk mobil yang ia pakai menuju Pontianak begitu berhasil masuk Indonesia. Sepanjang siang kemarin, narapidana Joko Chandra diperiksa Bareskrim sebagai tersangka pemalsuan surat jalan dan tersangka suap penghapusan red notice pencekalan Interpol. Bareskrim Polri mencecarnya lebih 50 pertanyaan. Salah satunya bagaimana ia bisa leluasa keluar masuk Indonesia, tempat mana ia singgahi, termasuk bagaimana ia bisa menyewa jet pribadi terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Jakarta. Yang pertama terkait keluar masuknya tersangka Joko S. Chandra ke Indonesia selama ini, kemudian selama di Indonesia keberadaannya di mana, tentunya ini yang menjadi fokus yang pertama. Upaya yang bersangkutan selama ini keluar masuk Indonesia menggunakan pesawat pribadi atau private jet, terkait dengan penyewaannya, nyewa di mana itu didalami juga. Sayangnya, Awi tidak mau menyebut lebih rinci di mana dan kepada siapa Joko Chandra menyewa jet pribadi, termasuk biaya sewanya. Saya pikir itu sudah masuk ke materi, saya tidak bisa sampaikan, tapi yang jelas penyidik mendalami itu terkait dengan penyewaan pesawat pribadi itu, kemudian kepada siapa nyewanya, berapa sewanya, itu semua penyidik yang Beberapa hari lalu, tim iNews mendatangi sebuah perkebunan sawit di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Perkebunan seluas 20.000 hektar ini tak hanya membelah Kabupaten Bengkayang dan Sambas, tapi juga membelah Indonesia dan Malaysia. Tak aneh jika banyak jalan tikus di perkebunan ini yang biasa dimanfaatkan orang melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini salah satu pos perbatasannya. Diduga kuat, Joko Chandra melintasi jalan ini saat 2 kali masuk Indonesia Juni lalu. Usai masuk menggunakan mobil plat nomor Malaysia, Joko Chandra singgah di kantor PT Ledo Lestari yang berada di tengah perkebunan sawit. Di sini, Joko Chandra mengganti mobil plat Indonesia yang sudah disediakan PT Ledo Lestari. Personalia perusahaan yang sempat tim iNews temui mengaku tak mengetahui orang yang ia layani adalah Joko Chandra. Ia hanya dapat perintah dari atasan untuk melayani sang buronan ke Pontianak. Saya nggak dapat informasi bahwasanya dia datang selaku orang yang ini saya memerintahkan kepada supir untuk mengantarkan dia dari Pontianak. Pada prinsipnya dia sudah ada di Indonesia ketika saya antarkan ke Pontianak. Di Pontianak, Joko Chandra sempat menginap semalam di sebuah hotel di pusat kota. Esok hari, ia ke Bandara Supadio, terbang ke Jakarta menggunakan jet pribadi dan mendarat mulus di Bandara Halim. Usai membuat IKTP dan mengurus PK kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra kembali ke Malaysia 2 hari kemudian melalui rute Pontianak Bengkayang dan pos perbatasan di perkebunan sawit di Jagoi Babang. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri mencecar Joko Chandra terkait kasus pelarian dirinya sehingga bisa leluasa keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Selain Joko Chandra, penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara seputar penerbitan paspor untuk Joko Chandra. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa tersangka korupsi Joko Chandra Rabu kemarin. Pemeriksaan terkait kasus pelarian Joko Chandra yang melibatkan sejumlah pihak sehingga Joko Chandra bisa leluasa keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Pemeriksaan berlangsung hampir 5 jam. Penyidik mengajukan 59 pertanyaan kepada Joko Chandra. Selain Joko Chandra, di hari yang sama, penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Sandi Andaryadi. Penyidik mencecar Sandi terkait penerbitan paspor untuk Joko Chandra. Penyidik juga menggali keterangan seputar surat menyurat antara Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pihak imigrasi.
Sebelumnya dalam kasus surat jalan palsu, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Joko Chandra, pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan oknum pejabat Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pejabat negara dan pengusaha diduga ikut memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia. Mereka yang terseret dicopot dari jabatannya hingga berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra masih bergulir. Bareskrim Mabes Polri terus memeriksa sejumlah pihak yang terkait dalam pelarian Joko Chandra. Mulusnya perjalanan masuk Joko Chandra ke Indonesia menyeret sejumlah pihak, mulai dari penegak hukum hingga pengusaha. Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Chandra, menjadi orang yang dinilai menyiapkan karpet merah untuk kliennya masuk ke Indonesia dan mengatur pembuatan KTP, paspor hingga pengajuan PK. Selain Anita Kolopaking, ada Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo yang ikut memuluskan jalan Joko Chandra. Penghapusan red notice hingga surat jalan Joko Chandra diduga disiapkan oleh 2 orang jenderal ini. Lurah Grogol Selatan Asep Subahan juga harus kehilangan jabatannya karena membantu penerbitan kartu tanda penduduk untuk Joko Chandra. Selanjutnya ada Jaksa Pinangki yang juga menjadi pesakitan setelah masuk dalam pusaran kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki diduga menerima hadiah atau janji sebesar $500.000 Amerika Serikat. Selain penegak hukum, seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi diduga ikut membantu Joko Chandra dalam kasus yang sempat membuat geger aparat penegak hukum ini. Tim Liputan iNews melaporkan.